Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya bersyukur karena kita masih bisa berjumpa di RHI Renungan hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita dan melalui RHI ini kita senantiasa dibangun iman kita menjadi kokoh dan siap untuk melayani Tuhan. Mari kita siapkan diri dan Tuhan memberkati kita semua. Mitra mania yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dalam RHI Renungan hari ini di bawah tema banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, tema ini tampak membingungkan. Apa maksudnya? Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Supaya tidak bingung, saya mengajak kita untuk membaca konteks perenungan ini, saudara. Yaitu dari kitab Injil Matius 22. Utamanya ayat 14. Matius 22 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia barang siapa merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Ada cerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan, dan dia sudah membuat daftar orang-orang yang layak untuk diundang. Dan undangan disampaikan. Sayang sekali mereka merasa terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan undangan sang raja. Dan tentu sang raja menjadi murka. Apalagi ketika mengingatkan ternyata utusan-utusan sang raja malah dicelakakan oleh mereka. Maka sang raja memutuskan untuk ya udah biarin mereka layak dihukum, tidak usah diundang. Lalu sang raja meneruskan untuk mengundang. Kali ini yang diundang tidak orang-orang terpilih itu, tapi semua yang mau datang silakan datang. Undangan untuk umum, pesta kerajaan. Diceritakan yang datang banyak. Dan ada yang orang memang menyiapkan diri. Wah, ini anugerah, diundang pesta oleh raja. Lalu dia datang dengan pakaian yang pantas. Ada juga yang, wah ini kesempatan makan-makan gratis ini. Nggak usah repot-repot. Pesta, makan minum gratis. Dan mereka datang. Tapi tidak dengan penghormatan, tidak dengan protokoler, tidak juga dengan pakaian yang pantas. Mereka lupa bahwa di kerajaan tentu ada protokoler dan ada aturan-aturan. Mereka tidak peduli, yang penting undangan gratis, makan. Pesta. Sang raja datang dan melihat, loh, ini kok yang datang ada yang tidak etis tuh, tidak pakai pakaian yang pantas, tidak pakai pakaian pesta, bahkan cara makannya pun tidak sopan. Lalu ditegur, tapi mereka acuh tak acuh. Akhirnya sang raja membuat titah, keluarkan itu orang-orang yang tidak pantas untuk datang di pesta ini. Campakkan. Saudara, mereka lalu dikeluarkan, dicampakkan di tempat di lorong gelap. Ceritanya begitu. Baru muncul ayat yang tadi kita baca. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Pecinta RHI Renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Ini perumpamaan.
Perumpamaan tentu ada desain yang dibuat. Perumpamaan tentu ada makna yang dituju dan hakikat yang hendak disampaikan. Rupanya dari ayat ini kita diingatkan bahwa yang menerima karunia untuk diundang dalam pesta surgawi adalah bangsa pilihan. Tapi yang diberi kesempatan pertama ini menyanyiakan, dikatakan bahkan mereka tidak memperhatikan. Lalu keselamatan diberikan kepada semua, undangan untuk pesta surgawi. Dan orang datang. Ada dua. Kelompok yang menyiapkan diri datang dengan pakaian yang pantas, dengan pertobatan, karena pakaian tentu bukan batik, bukan pakai kejawen, bukan itu ya. Ini makna simbolik. Orang yang pertama layak datang adalah orang yang mempersiapkan diri untuk datang di pesta sang raja. Pakaian pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan tentu dengan hal-hal yang terkait dengan firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang tidak memperhatikan, yang penting pesta. Dalam Yesus selamat-selamat, tapi tingkahnya nggak karu-karuan. Yang penting Yesus selamat-selamat, tapi tidak pertobatan. Dan orang-orang seperti ini ditolak, dikeluarkan, bahkan dicampakkan di lorong gelap. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Maksudnya, keselamatan memang untuk semua. Tapi hanya orang-orang yang dengan pertobatan, dia yang diizinkan untuk masuk. Dan saya berharap, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dianggap layak dan pantas. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Oleh sebab itu, hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari saudara, kita siapkan diri kita untuk menanggapi undangan surgawi. Sebagai orang-orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Saudara tahu, agama hanya di KTP. Agama tidak menyelamatkan. Di surga nanti nggak akan ditanya, agamamu apa? Enggak. Emang malaikat nggak tahu Pak agama kita? Pak RT aja tahu, malaikat sudah tahu apa agama kita. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita layak? Apakah kita hidup dalam pertobatan? Apakah kita memiliki kualitas iman yang baik? Dan itu kelihatan, tidak usah ditanya. Malaikat tidak nanya-nanya. Tahu, sang raja tahu, itu orang-orang tidak layak, keluarkan. Itu menurut kesaksian Alkitab. Masuk akal toh? Masa Tuhan nggak tahu? Masa malaikat tanya-tanya? Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita hidup dalam pertobatan, mari kita hidup dalam iman yang sungguh-sungguh, spiritualitas yang baik, dan kita tanggapi undangan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami termasuk yang dipanggil dan dipilih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. RHI kali ini mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang beriman yang hidup dalam pertobatan dan harus menyatakan spiritualitas yang baik, sehingga kami layak untuk menerima panggilan dan bukan termasuk orang yang menyepelekan dan akhirnya diusir dari pesta surgawi. Terima kasih Tuhan untuk peringatan, tapi juga hiburan, tapi juga hal yang penting untuk kami sadari saat ini. Semoga Roh Kudus membuat kami semakin kuat mengikut Engkau dan menjadi orang-orang yang percaya. Pecinta RHI, berkati semua dengan segala pergumulannya. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.